Ternyata Malaysia diam-diam berguru dengan Indonesia. Dalam sebuah forum City Leadership Forum, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bercerita tentang pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pak Anwar Ibrahim ingin tahu rumus kebijakan ekonomi dilaksanakan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Menurut Perdana Menteri Malaysia yang sering disapa dengan Datuk Anwar Ibrahim ini, Jokowi memiliki pengalaman lebih dalam memimpin sebuah negara yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dirinya yang baru saja memimpin pemerintahan 1 bulan. Bagaimana cerita selanjutnya antara bergurunya Anwar Ibrahim dengan Presiden Jokowi? Sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasa, tekan dulu tombol loncengnya agar aku semangat untuk membuat video-video berikutnya. Menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bertanya beberapa keutamaan prioritas tentang pendekatan ekonomi. Dia sebut hilirisasi. Kalau saya anggap saya ini orang bijak, baca ribuan buku di penjara, berbeda dengan beliau, dengan orang yang berpengalaman tentang hilirisasi tersebut. Ia menjabarkan tentang Presiden Joko Widodo. Anwar mengatakan hilirisasi merupakan pendekatan yang baik, memastikan semua nikel termasuk kelapa sawit dipertahankan untuk kepentingan rakyat. Seperti diketahui, kebijakan hilirisasi industri berbasis SDA (sumber daya alam) saat ini memang tengah digencarkan oleh Presiden Jokowi. Bahkan, Jokowi telah menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk menutup keran ekspor bahan mentah sumber daya alam, termasuk nikel, kemudian bauksit. Dengan kebijakan itu, Jokowi mengatakan Indonesia menikmati nilai tambah berlipat-lipat. Selain hilirisasi, ujarnya, Jokowi juga mengungkapkan digitalisasi sebagai salah satu prioritas kebijakan ekonomi, di mana, kata Anwar, digitalisasi pun menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan diprioritaskan di Malaysia, itu dari segi ide dan kebijakannya, pelaksanaannya di industri kecil. Datuk Anwar memuji Presiden Jokowi dengan begini, yang saya mau sebut di sini adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman itu tidak terbatas jika memiliki sens kerendahan hati. Dan lagi, kerendahan hati itu tidak ada habisnya. Melanjutkan, karena itu kepemimpinan adalah juga tentang mendengarkan tak hanya dari segi para pakar, tetapi juga dari warga biasa, tak ketinggalan dari pengalaman sendiri. Dalam sebuah pertemuan antara Bapak Joko Widodo dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain beliau berguru dengan Bapak Joko Widodo, dalam kesempatan itu, 6 hal yang disepakati dari hasil pertemuan itu. Pertama, ada komitmen Malaysia ikut membangun ibu kota negara IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar menjadi saksi penyerahan 11 letter of intent yang ditandatangani sektor swasta ke otoritas ibu kota Nusantara. Sebagai tanda komitmen Malaysia mau ikut membangun IKN, Jokowi juga mengungkapkan ada Memorandum of Understanding atau MOU atau nota kesepahaman yang ditandatangani pada bidang perkapalan, pembiayaan, ekspor-impor, energi hijau, dan pengembangan industri baterai. Yang kedua, diungkapkan pula komitmen dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau TKI di Malaysia. Hingga permintaan khusus dari Presiden Jokowi untuk membangun Community Learning Center di Semenanjung Malaysia untuk pemenuhan hak belajar anak pekerja migran Indonesia. Yang ketiga adalah isu perbatasan. Isu perbatasan juga sempat dibicarakan. Jokowi meminta agar MOU perbatasan darat, segmen Sebatik dan Sinapat, juga perjanjian laut di Sulawesi dan Selat Malaka bagian selatan diharapkan bisa disepakati tahun ini. Yang keempat adalah Jokowi juga mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian Flag Information Region atau FIR Indonesia-Singapura. Sebelumnya, perjanjian penyesuaian area layanan navigasi ini dilakukan di Indonesia dan Singapura pada Januari 2022 silam. Dengan dukungan ini, proses berikut di ICAO akan dapat dilakukan. Yang kelima adalah penguatan kerjasama. Penguatan kerjasama untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap industri kelapa sawit melalui Council Palm Oil Production Countries atau CPOPC, diharapkan kerjasama itu semakin kuat. Yang keenam, keduanya sepakat. Yang dimaksud keduanya juga sepakat untuk memperkuat ASEAN juga dapat memainkan peran sentral, sehingga membuat kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan adil. Dalam hal ini, Jokowi mengungkapkan Indonesia-Malaysia memiliki pandangan yang sama terhadap isu tersebut,
yang terjadi di Myanmar. Sepakat junta militer Myanmar untuk mengimplementasi 5-point consensus, kata Presiden Jokowi. Anwar juga mengungkapkan dalam pertemuan itu juga memang membahas beberapa isu spesifik dan sudah ada kesepakatan yang dilakukan. Ada isu spesifik dan saya sepakat dengan Pak Presiden Jokowi membicarakan hal-hal yang harus dimatrai dan harus dilaksanakan, kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pidatonya juga ia menyinggung mengenai komitmen Malaysia untuk pembangunan IKN Nusantara hingga isu TKI di Malaysia, juga termasuk digitalisasi sistem perekrutan hingga perbatasan. Pada kesempatan itu, juga Anwar Ibrahim meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungannya ke Malaysia untuk mempercepat proses perjanjian terkait perbatasan. Allah, dalam waktu dekat saya akan bawa jemaah menteri dengan syarat Bapak berkunjung ke Malaysia dengan cepat. Kalau Bapak cepat bersegeralah, kita luruskan. Kalau Bapak tangguh, maka tangguhlah perjanjiannya. Menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wah, adem ayem rasanya jika kedekatan Malaysia dengan Indonesia ini semakin mesra. Hal ini menjadikan negara-negara di ASEAN akan menjadi semakin kuat. Memang sedikit kontras kebijakan Perdana Menteri Malaysia kali ini dengan yang sebelumnya, yang terkesan menjaga jarak dengan Indonesia. Memang terungkap bahwa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kedekatannya ia dengan Indonesia jauh sebelum ia menjabat sebagai Perdana Menteri di negeri jiran. Tapi kita tidak bahas di video ini, kita akan bahas pada video berikutnya. Demikian video kita kali ini. Makanya jangan lupa tinggalkan komentar kamu di bawah dan tuliskan video-video apa yang ingin kita bahas pada video berikutnya.